perkenalkan, nama lengkap saya Emida Jinijun dengan NPM 10203058. Saya adalah salah satu mahasiswi dari Universitas Katolik Santo Paulus Ruteng. Saya dari Prodi PGSD dari kelas 2020B. Selamat menyaksikan video saya. Baik, selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu. Baik, hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran PKN. Sebelum kita mulai pelajaran, sudah tadi? Sudah mulai Bu. Ada yang tidak hadir? Sudah mulai Bu. Ada yang terlambat Ibu? Fit, jangan terlambat Fit. Ibu masuk. Jadi apa yang terlambat? Untuk terlambat Fit. Ya, Bu. Terlambat. Sudah saya terlambat terus. Enggak saya. Baik adik-adik, hari ini kita akan mempelajari tentang hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah. Sebelum ingin menjelaskan apa itu pengertian dan hak dan kewajiban, mungkin ada adik-adik ada yang tahu apa itu hak dan kewajiban? Saya Bu. Fitri, apa? Kalau menurut saya itu hak apapun yang kita lakukan. Oke, apapun yang kita lakukan. Ada yang lain? Saya Bu. Eca. Kewajiban itu apa yang harus kita lakukan. Oke, apa yang kita harus lakukan. Baik, terima kasih kepada adik Fit dan adik Eca tadi. Jadi jawaban dari adik Eca dan adik Fit itu benar. Jadi Ibu akan menjelaskan pengertian dari hak dan kewajiban. Yang pertama, hak adalah segala sesuatu yang kita dapat setelah kita melaksanakan kewajiban. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Adik-adik bisa mengulangi apa yang Ibu jelaskan tadi? Saya Bu. Oke, adik Jui. Hak itu segala sesuatu yang kita dapat setelah kewajiban. Oke. Kewajiban tadi apa? Sudah tahu Bu. Oke. Sesuatu yang tanggung jawab yang perlu kita lakukan. Oke, terima kasih kepada adik Fit dengan adik Jui. Jadi, adapun hak dan kewajiban yang perlu kita terapkan di rumah maupun di sekolah. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan hak dan kewajiban di rumah. Jadi adik-adik, yang pertama hak dan kewajiban yang ada di rumah yang adik-adik perlu lakukan di rumah. Yang pertama mendapatkan makanan dan minuman. Di rumah ada orang tua yang tidak kasih makan dan minuman untuk kalian. Tapi sering kita tuh rumah di lebih Itu bukan terakhir. Karena itu kolega, mungkin tenang, doa ataupun kekurangan. Maksud biar foto doang untuk bisa langsung untuk mengatakan cara itu semua. Itu mungkin boleh ya. Di Eca kalau hasil Eca kita kualitas jadi ya. Itu kolega lebih memilih oleh AC. Itu kualitas sebagai anak. Ini kadang aku minta dong balik saluran kualitas. Tapi Ibu lebih kopi aku tuh paham toh. Masih mama apa suap tapi itu. Kok tak betul itu kok aku tuh paham. Itulah. Suap Ibu. Itulah. Jadi anak itu adalah sebagai salah satu kasih sayang yang diberikan oleh orang tua kepada anak. Ya. Yang kedua adik-adik mendapatkan perlindungan. Mendapatkan perlindungan dan keamanan adik-adik. Ketika itu membawa yang baru, membawa itu magang memiliki ya, mangaya bola tentang itu ya, jelek-jelek itu. Jadi yang diutamakan adalah orang tua itu melindungi itu dan menjaga itu. Orang tua itu orang yang paling di depan ketika kita ada masalah dengan tetangga ataupun dengan anak tetangga tersebut. Ngerti? Yang ketiga adik-adik mendapatkan kasih sayang. Untuk teman lain, untuk untuk adik-anak ya. Ini ya teman adik-anak karena ham suap mama bapak itu adalah bentuk kasih sayang onemei atas
perawatan anak ya. Ya Bu. Oke. Yang kedua itu, yang keempat mendapatkan perawatan dari orang tua. Minggu itu ya, menempatkan bukti. Jadi itu yang pertama itu yang mendapatkan perawatan itu oleh tua, bukan oleh tetangga ya. Oleh tetangga yang oleh kecuali kita itu ke oleh tua itu ke disediakan obat, beli obat, balik rumah sakit ya. Ibu aku belum bisa dapat 3 belum aku apa sih? Asik Boleh ya. aku SD. Ibu aku apa sih war? Ibu dalam yang Ya, bisa kita mau mau ketemu. Ibu kue kan itu deh, kita lebih kue, jadi kita kau kuliah itu kau Dari teman-teman. Oh, teman Joko. Ibu lo tadi suap lo tuh nonton, kan tadi pakai kok gitu masih biasa ngecek di sekolah nih. Yang keempat itu mendapatkan ruang untuk berkomunikasi. Ketika kita dalam rumah itu, ketika kita ada masalah di sekolah, kita perlu berkomunikasi dengan orang tua. Kali tengok mama mendapat masalah di sekolah, aku memantau bapak itu. Ini kita harus melakukan komunikasi dengan orang tua, bukan hanya dengan orang tua, dengan kakak, adik, nenek ataupun ada yang ada di rumah maupun di lingkungan sekitar kita ya. Coba ibu bayi begitu betul polisi dong. Benar. Asik kalau kita tentang jangan bunuh diri. Jadi adik-adik, contoh hak dan kewajiban kita yang baru. Hak yuk gaya kau mangga kita bersimbaru anggota tua pertama tua itu bersih baju, lap kaca, terus ya oke sampah tempatnya. Ya Bu. Oke. Yang berikut itu hak dan kewajiban di sekolah. Sebelum ibu menjelaskan menyebutkan hak dan kewajiban di sekolah, ada yang tahu apa itu hak apa saja hak dan kewajiban di sekolah? Ada yang tahu? Kewajiban Ibu satu. Saya belum main. Asifi. Datang sekolah tepat waktu. Saya Bu. Adik Jui. Saya Bu, kalau kewajiban itu ibu membayar uang sekolah Bu. Oke, membayar buka. Kalau haknya itu ibu hak untuk belajar. Oke, hak untuk belajar. Adik Kena, apa tadi? Untuk mendapatkan apa ibu-ibu. Oke, hak untuk mendapatkan ilmu. Adik Eca. Kewajiban menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Oke. Ya, yang pertama kita akan membahas tentang hak di sekolah. Hak yang perlu kita dapat dari sekolah yang pertama menerima ilmu pengetahuan dari guru. Jadi ketika kita di sekolah kita mempunyai hak untuk mendapatkan ilmu dari guru yang mengajar kita ya. Memang di sekolah guru kalau bayar mengajar, contoh memang ibu yang mengajar kita mesti bayar harus saya kenapa itu demi masa depannya ya. Yang kedua itu bertanya pada guru. Itu hak memang tidak mengerti. Ketika adik-adik tidak mengerti apa yang dijelaskan oleh guru, berarti adik-adik mempunyai hak untuk bertanya. Oh, ibu, contoh memang ibu aku tidak mengerti apa yang jelas ibu. Itu harus membantu guru bertanya Ya Bu. Oke, yang ketiga manfaatkan fasilitas sekolah. Ketika di sekolah ada perpus, adik-adik mempunyai hak untuk membaca buku di perpus atau meminjam buku di perpus. Yang ketiga, yang terakhir ini kewajiban yang perlu dilakukan di sekolah. Yang pertama menaati peraturan di sekolah. Ketika di sekolah, di setiap sekolah adik-adik mempunyai peraturan tersendiri. Yang pertama itu cara berpakaian, terus datang sekolah tepat waktu. Itu adalah peraturan yang perlu adik-adik terapkan di sekolah ya. Yang kedua itu selalu hadir berperilaku sopan kepada warga sekolah, baik kepada guru ataupun kepada teman-teman. Ketika kita menyapa guru, contohnya ketika pagi, ketika guru lewat, adik-adik perlu bersalaman
mengucapkan kata-kata seperti selamat pagi ibu, selamat pagi pak. Itu adalah contoh sopan santun yang dilakukan oleh guru dan siswa ya. Lalu yang terakhir diikuti seluruh pelajaran yang dilakukan oleh guru. Ketika pagi kita datang ke sekolah, ketika mulai pembelajaran kita harus mengikuti semua pembelajaran yang dilakukan di sekolah dan kita harus mendengarkan apa yang diucapkan oleh guru atau apa yang disampaikan oleh guru ya. Ya Bu. Adapun peraturan dan hak, adapun kewajiban dan hak yang perlu adik-adik laksanakan di sekolah. Yang pertama kewajiban itu ketika hari Senin adik-adik harus melakukan apel pagi. Ini contoh kewajiban yang perlu adik-adik lakukan di sekolah. Ada yang tahu ini siswa yang ada di gambar ini melakukan apa? Upacara bendera ini dilakukan pada hari apa? Senin. Ya. Upacara bendera. Ibu akan juga pada saat apa Ibu? 2 Mei. Iya, itu adalah ketika kita melakukan upacara besar itu pada hari Senin. Adapun hari-hari yang memang harus dilaksanakan. Yang pertama itu seperti yang disebutkan adik kita tadi, 2 Mei. Yang kedua itu 17 Agustus. Ada yang tahu 17 Agustus memperingati hari apa? Kemerdekaan Indonesia. Itu adalah salah satu kewajiban kita sebagai anak sekolah yang ada di Indonesia melakukan upacara dan memperingati hari-hari kemerdekaan yang ada di Indonesia ya. Ya Bu. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu ada tugas, tapi ini kerjanya dalam bentuk kelompok, oke? Kelompok yang pertama ini kelompok yang di depan, yang kedua kelompok yang di belakang. Ibu hanya beri waktu 2 menit saja, setelah itu sebentar presentasi di depan. Jadi adik-adik, soalnya tadi mana kegiatan yang sesuai dan mana kegiatan yang tidak sesuai pada gambar tersebut. Adik harus mencoba menulis pada kolom yang telah disediakan oleh ibu. Sekarang kerja. Maksudnya itu sesuai dengan hak dan kewajiban Ibu. Oh, kan mana? Ke pertama. Anak berkelahi atau bebas dalam. Oh, sesuai atau tidak, ya? Bu. Gelang ya. Sudah Bu. Oke. Kelompok satu maju. Adik Jui. Dari situ saja. Baik Bu. Gambar yang pertama Ibu tidak sesuai karena mereka berkelahi tidak sejalan jalan. Oke. Yang kedua. Gambar yang kedua Bu sesuai karena mereka ini Bu lagi diskusi Bu. Oke. Yang ketiga. Yang ketiga Ibu sesuai karena dia membuang sampah pada tempatnya. Oke. Gambar yang keempat Ibu sesuai mereka bersama-sama membersihkan kelas Ibu. Yang kelima Ibu tidak sesuai Ibu, dia makan sembarangan di perut menjadi Ibu. Yang keenam Ibu tidak sesuai Ibu, kelas berantakan mereka tidak satu. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok satu dulu. Baik, selanjutnya kelompok dua. Ibu tidak sesuai. Oke. Alasannya jangan hanya tidak sesuai. Alasannya bagaimana ya? Karena yang pertama itu tidak sesuai karena berkelahi. Oke. Yang kedua sesuai karena mereka di sini sedang mengerjakan tugas. Yang ketiga sesuai karena sama-sama pada pesannya. Yang Oke, baik, terima kasih kepada kedua kelompok yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi jawaban dari adik-adik semua tadi benar. Baik, pelajaran kita sampai di sini dulu. Jadi setelah ini sebentar sampai ke rumah, apa yang Ibu jelaskan tadi harus diterapkan di rumah, ataupun ketika datang lagi ke sekolah besok harus menerapkan apa hak dan kewajiban dari adik-adik semua ya. Baik, pelajaran hari ini sekian dan terima kasih.